أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله مولانا العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada yang mulianya Nur Aini. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami takzimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Nyai Taqiyah and Syams El Arifin SSI LC, Nyai Iffatul Afifah SOSI, Nyai Saidah. Yang kami muliakan segenap majelis keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, yang kami hormati para ustazah, tak lupa juga para adik-adik santri yang kami cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri acara talk show dan bedah buku sirkuit musim yang akan dipaparkan oleh Yang Mulia Nyai Taqiyah M. Syams El Arifin SSI LC. Kami sangat apresiasi sekali dengan terselenggaranya acara pada pagi ini karena sungguh banyak sekali hikmah, nasihat-nasihat kehidupan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan nyata yang sekarang akan kita dengarkan langsung
dari Nyai Takiyah M. Syams L. Arifin SSILC. Tentunya kami selaku yang diberi amanah mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar yang telah berkenan meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita semua membagikan ilmu-ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh staf yang ikut andil untuk mensukseskan acara pada pagi ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kekhilafan, kekeliruan, baik dari sarana dan prasarana yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga acara pada pagi ini berjalan dengan lancar, diridhai oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup, yang mana dalam hal ini akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Nyai Haribah. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Kami ralat pembacaan doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Nyai Sa'idah. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum acara ini kami tutup,
kami selaku pembawa acara akan membacakan kurikulum vitae moderator. Nama Asa Rizkiatus Salsabila, tempat tanggal lahir Surabaya 29 Mei 2000, pendidikan dasar SD Bustanul Huda Hamko tahun 2005 sampai 2010, MTS 1 Putri Anokoya, MA 1 Anokoya Putri, kuliah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Instika Institut Ilmu Keislaman Anokoya. Pengalaman organisasi: 1. Ketua OSIS MTS 1 Putri Anokoya tahun 2012. 2. Wakil Ketua Organisasi IKSA Ikatan Santri Guru-Guru Ganding. 3. Ketua Sanggar Azhar tahun 2015 sampai 2020. 4. Ketua IKSA Ikatan Santri Anokoya Jawa tahun 2020. 5. Pengurus Koordinator Organisasi dan Kaderisasi Fatayat Cabang Guru-Guru tahun 2022 sampai 2025. 6. Ketua Remos Remaja Mushola Anokoya Bangsa Putri tahun 2015-2017. Moto Dorbes. 7. Ketua Korpri PMI Komisariat Guru-Guru tahun 2020 sampai 2021. Mikrofon ini kami pasrahkan kepada moderator. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Salam ta'zim kami haturkan kepada Yang Mulia Nyai Hajah Taqiyah El Arifin. Salam ta'zim kami haturkan kepada Nyai Iffatul Afifah. Salam ta'zim kami haturkan kepada Nyai Sa'adah. Salam ta'zim kami haturkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum Nyai Hajah Siti Aminah beserta majelis keluarga. Salam hormat saya haturkan kepada seluruh Ustadzah Pondok Pesantren Raudatul Ulum, dan yang selalu saya banggakan santri Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, berkumpul dengan orang-orang hebat, berkumpul dengan orang-orang yang alim. Semoga kita dapat barokahnya beliau, amin amin Allahumma amin. Yang kedua, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau hingga saat ini kita dapat merasakan manisnya ilmu. Derajat seorang perempuan diangkat oleh beliau. Ya, para hadirin yang berbahagia dan para santri, sebelum kita mulai acara pada acara inti, saya akan memberikan prolog forum.
karangannya Neng Taki. Meskipun bukunya kecil seperti ini dan tidak terlalu tebal, tetapi pengaruhnya besar sekali bagi kita, karena di dalam ini adalah sebuah refleksi kehidupan, atau bisa dijadikan meditasi ketika kita sedang gundah mungkin atau galau seperti itu. Iya. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan kurikulum vitae penyaji. Nama Taqiyah M. Syams El Arifin, tempat tanggal lahir Pamekasan 11 Dzulqa'dah 1402 Hijriah atau 10 September 1981 Masehi. Hobi traveling, blogging, and hiking. Pendidikan dasar SDN 1 Potoan Daya tahun 1987 sampai 1993. NID LPI Darul Ulum tahun 1989 sampai 1995. Pendidikan menengah MTSA LPI Darul Ulum tahun 1993 sampai 1996. MTSD LPI Darul Ulum tahun 1995 sampai 1998. MA LPI Darul Ulum tahun 1996 sampai 1999. Pendidikan tinggi jurusan Biologi Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Stain Malang tahun 1999 sampai 2007. Ma'had Al-Lughah li Ghairin Natiqin Biha Ummul Qura Makkah tahun 2005 sampai 2008. Qismu Syariah fi Kulliyah Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah bi Jami'ah Ummul Qura Makkah UKU tahun 2008 sampai sekarang. Pengalaman organisasi staf divisi penerbitan Korps Surat Sukarelawan Palang Merah Indonesia KSR PMI Stain Malang tahun 2000 sampai 2002. Direktur Utama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Biologi LP2B Stain Malang 2001-2002. Sekretaris Forum Lingkar Pena FLP Cabang Malang 2002-2003. Sekretaris HMI MPO Cabang Malang tahun 2003-2004. Direktur Utama Azam Islamic Research AIR Stain UIS UI Malang tahun 2002-2004. Ketua Umum Forum Lingkar Pena FLP Wilayah Saudi Arabia tahun 2009 sampai sekarang. Pembina Tasfidain tahun 2011 sampai sekarang. Owner Rumah Semesta tahun 2007 sampai sekarang. Sekretaris Wahdatul Ikhwan Littalibat Al-Wafidat di Jami'ah Ummul Qura tahun 2012 sampai 2014. Koordinator Divisi PSDM Pengembangan Sumber Daya Muslimah Kalimah Komunitas Muslimah Indonesia Makkah 2012-2013. Koordinator Divisi Kajian Pustaka Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika Akta tahun 2017 sampai 2019. Koordinator Raidah tahun 2017-2021. Pengelola Al-Sams Corporation 2021 dan seterusnya. Aktivitas sekarang: belajar syariah di Ummul Qura University UKU Mekah, bertani di Forum Lingkar Pena FLP Wilayah Saudi Arabia, bertani di Al-Sams Corporation ESG, bertani di Sel Smart Effective Living, bertani di Rumah Semesta. Moto hidup: ibtasim bala fi ainik al-fudam'ah inda uduhir ru'yah yatahaddadul hadaf bitahdidil hadaf yatahaddadul masar
ru'yati kitabun wa sunnatun wa hadafi ridallah wal fawzu bil jannah wa masari syiratal mustaqim. Ya, ini kurikulum vitae penyaji. Sebelum ke acara ini, saya ingin mengecek semangatnya santri-santri. Santri-santri masih semangat? Masih semangat? Sudah baca bukunya? Coba angkat bukunya dulu. Bagus. Jadi kalian bisa, ketika tidak kerasan di pondoknya, kalian bisa membaca buku sirkuit musim. Ketika kalian baca sirkuit musim, seakan-akan kalian itu seperti meditasi, tidak ada yang mengganggu, hanya kalian dengan Tuhan. Iya. Ya, langsung saya serahkan kepada Yang Mulia Neng Takiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Ulum, santri yang saya banggakan juga, santri-santri dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum dan yang hadir pada saat ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi di sini, dan alhamdulillah Allah beri kita takdir untuk saling bertemu di majlis, karena ini adalah dalam rangka kita berbagi, dalam rangka kita untuk memperdalam ilmu. Pastinya ini adalah majlis ilmu yang barokah, di mana Allah akan selalu mengirimkan kepada sebuah kelompok, sebuah majlis ilmu yang di dalamnya yatadarasun, yang di dalamnya itu kita saling belajar tentang kitab-kitab Allah, dan insya Allah kita akan juga di sini karena buku yang kemudian saya tulis ini banyak sekali terinspirasi dari Al-Quran, dan insya Allah kita akan saling bicara di situ tentang makna yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah akan mengirimkan malaikat yang kemudian akan menurunkan ketenangan bagi yang hadir di majlis tersebut, menurunkan rahmatnya, dan insya Allah menurunkan ridhonya. Dan perkenankan di sini saya untuk menyampaikan sirkuit musim sebagai bahan muhasabatin nafs, bahwa sirkuit musim ini merupakan kumpulan tulisan, ya, sebuah antologi tulisan yang tulisan-tulisan pendek yang kemudian itu menjadi bahan bagi saya sebagai yang kemudian menuliskannya, itu sebagai muhasabah, bahan muhasabah. Tidak kemudian pada saat ketika tulisan itu ditulis, tapi meski ketika setelah ditulis pun, kemudian setelah dibukukannya pun, itu menjadi bahan bagi saya untuk kemudian menjadi bahan muhasabah untuk diri saya, dan akan menjadi bonus juga ketika Allah menakdirkan tulisan saya ada yang membacanya. Dan itu alhamdulillah saya sangat bersyukur jika kemudian teman-teman di sini, para hadirin yang di sini kemudian sudah membacanya, dan semoga itu menjadi bahan juga sebagaimana itu tulisan saya menjadi bahan muhasabatin nafs bagi diri saya, semoga juga menjadi demikian juga bagi yang membacanya. Itu harapannya. Kemudian sebelum kemudian kita bicara lebih panjang tentang isi dari buku yang ada di sirkuit musim ini, kita harus terlebih dahulu membedah makna dari sirkuit musim. Apa itu sirkuit musim? Sirkuit musim ini terdiri dari dua suku kata, yaitu sirkuit dan musim. Kemudian
saya temukan sirkuit musim ini dari banyak yang membantu saya kemudian menemukan sirkuit musim, kata padanan kata dari sirkuit musim ini yaitu dia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Kita akan bicara tentang sirkuit. Sirkuit di sini di dalam KBBI itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah lingkaran. Kemudian yang kedua adalah jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai biasanya untuk berbagai perlombaan. Kemudian yang ketiga rangkaian arus listrik. Kita akan ketahui nanti sirkuit musim yang menjadi judul dari buku ini adalah makna yang mana dari 3 makna yang ada yang disediakan oleh KBBI. Kemudian yang kedua adalah apa arti dari musim. Sedangkan musim di dalam KBBI itu ada 4 makna. Yang pertama, waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim, musim hujan, musim kemarau, gitu. Kemudian yang kedua adalah bilangan waktu tertentu. Biasanya bilangan waktu tertentu ini mungkin setiap 4 bulan semester, kayak gitu ya, semester kalau di sekolah semester. Terus dulu setiap 4 bulan sekali ada 1 bulan. Itu juga termasuk di dalamnya musim. Bisa juga bilangan waktu tertentu ini misalkan ada musim durian, musim mangga, musim rambutan dan lain sebagainya. Itu masuk dalam makna yang kedua ini. Kemudian yang makna ketiga adalah masa waktu ketika ada suatu peristiwa. Misalkan peristiwa seperti sekarang yang kita hadapi, pandemi, musim corona, itu masuk di dalam. Jadi masa atau waktu tertentu tidak kemudian terulang. Bisa jadi tidak terulang, tapi kayak pandemi ini sampai 2 tahun atau lebih ya, seperti itu. Dan bisa juga musim orang kena cacar, korengan dan lain sebagainya, itu termasuk di dalamnya juga musim yang masuk dalam makna yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah waktu atau masa ketika sesuatu kegiatan, permainan dan sebagainya banyak terjadi atau sering berlangsung. Jadi misalkan kalau musim hujan itu biasanya tumbuhan kan pada hijau, itu musim semi. Jadi biasanya ini yang mengiringi perubahan iklim apa yang terjadi di alam. Itu masuk dalam makna yang keempat ini. Misalnya kalau musim kemarau yang terjadi adalah musim gugur dan lain sebagainya. Ada juga masuk dalam arti yang keempat ini adalah masuk dalam kegiatan misalkan musim haji, ya kan, musim haji. Kemudian lagi Ramadan, musim kita untuk mengumpulkan pahala dan lain sebagainya. Ini masuk dalam makna yang keempat ini. Itu. Jadi dari sini kemudian saya kemudian akhirnya memilih untuk, karena memang ini mau dibukukan, kita harus punya satu judul yang mewakili dari keseluruhan tulisan. Akhirnya kemudian dipilihlah sirkuit musim karena kita menginginkan kebetulan tulisan yang ditulis di sini itu adalah tulisan yang ditulis pada 2 musim kebaikan ya. 2 musim kebaikan yaitu Ramadan dan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Jadi jadi di sini kemudian ini menjadi makna yang kemudian diambil dari sini. Pada sirkuit itu kita mengambil makna yang kedua. Jadi jalan yang melingkar atau bentuk lingkaran dipakai untuk berbagai perlombaan. Kenapa? Kita hidup ini fastabiqul khairat kata Allah, ya kan? Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, disinilah kemudian ketemu sirkuitnya. Bahwa kita ini dalam perlombaan. Tapi perlombaan seperti apa? Al-khairat, yaitu perlombaan dalam kebaikan. Maka kemudian
kebaikan pun ada musimnya. Maksudnya kebaikan tuh musim-musim yang kemudian kita untuk yudha'af al-ajr, untuk melipat gandakan pahala itu ada musimnya, kayak gitu. Tidak semua waktu itu kemudian memiliki pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kemudian musim haji, kemudian musim Ramadan dan lain sebagainya itu adalah kemudian menjadi semacam momen bagi kita untuk melipat gandakan pahala itu. Seperti itu. Perlombaan untuk lebih berpacu dalam sebuah kebaikan itu. Makanya di situ kemudian ditemukanlah sirkuit musim itu. Apa kira-kira makna utuh dari sirkuit musim itu? Makna utuh dari sirkuit musim itu kemudian adalah sebuah upaya tiada henti untuk menumbuhkan dan menyemaikan kebaikan pada semua musim. Jadi ketika sama Allah kita diberikan kesempatan Ramadan untuk kemudian melipat berbuat kebaikan dan dilipat gandakan kebaikan itu pada bulan Ramadan, maka itu menjadi semacam energi kita untuk melalui bulan-bulan berikutnya, menjadi semacam tenaga dan energi bagi kita. Karena itulah ini menjadi semacam sebuah upaya tiada henti untuk menumbuhkan dan menyemaikan kebaikan pada semua musim. Sepanjang nafas berdenyut mengaliri kehidupan kita, sebagai wujud atau manifestasi akselerasi itu percepatan kita bisa bersyukur, kesyukuran dan kesabaran dalam menghadapi musim-musim tiada menentu berikutnya. Jadi bulan-bulan yang tiada menentu berikutnya. Seperti itu. Jadi bekal kebaikan yang kita lakukan di dua musim kebaikan, musim haji dan musim Ramadan itu tadi, itu sebagai bekal untuk kita menghadapi bulan-bulan berikutnya yang kita tidak tahu apakah Allah berikan kekuatan lagi enggak kita untuk kembali melakukan kebaikan pada bulan-bulan tersebut, sehingga di musim-musim tersebut itu menjadi semacam energi yang insya Allah kuatkan untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Karena itulah sudah saya singgung tadi kapan sirkuit musim ini ditulis, yaitu tadi pada bulan Ramadan. Kemudian di mana di bulan Ramadan itu ada sebuah hadis yang kemudian menjadi penyemangat bagi kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menegakkan atau mendirikan Ramadan atau menjalankan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, kemudian wahtisaban dan berharap pahala dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, Allah akan akan diampuni oleh Allah lahu kepadanya ma taqaddama, apa yang sudah dia persembahkan, apa yang sudah dia lakukan min dzambihi, dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Seperti itu. Jadi ini jadi semacam alasan kemudian untuk menjadikan Ramadan itu sebagai momen yang jangan pernah kita lewatkan, untuk menjadikan Ramadan sebagai sesuatu yang harus kita pacu untuk menjadikan hari-hari di bulan Ramadan itu adalah kebaikan seluruhnya. Kita berpuasa, kemudian sholat di dalamnya juga akan berlipat ganda pahalanya. Sedangkan di 10 hari awal Dzulhijjah, selain Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, itu demi malam yang ada pada 10 hari awal 10 malam awal bulan Dzulhijjah, itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan ma min ayyamin a'zamu indallah
tidak ada dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabba ilaihi, dan juga tidak Allah cintai ilaihil amal, kecuali beramal fihinna, di dalam hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah, min hadhil ayyamil ushri, dari hari-hari 10 ini. Jadi nggak ada hari-hari yang kemudian Allah paling cintai kita melakukan amal di dalamnya kecuali pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di sana ada haji, ya kan? Ketika Allah menerima menjadikan haji seseorang yang sedang melakukan haji itu mabrur ya. Mabrur, kata Rasulullah, tidak ada pahala dari haji mabrur kecuali surga, ilal jannah, katanya. Jadi betapa agungnya hari-hari tersebut. Namun jangan berkecil hati bagi yang tidak bisa berhaji, karena ada juga amalan-amalan yang kemudian pada hari tersebut bisa juga dilakukan. Ada puasa Yaumul Arafah yang Allah kemudian ketika kita berpuasa di hari tersebut, Allah mengampuni dosa yang sudah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, seperti itu. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah itu Yaumul Arafah. Kalau nggak salah begitu ya, insya Allah tidak salah. Itu. Kemudian kita beralih ke isi dari sirkuit musim. Sirkuit musim ini terdapat 25 tulisan pendek di dalamnya, 25 tulisan. Kemudian ada tulisan dengan judul terdiri dari 3 suku kata: takbir, rindu, dan Baitul Maqdis. Kemudian Jumat, doa dan rindu. Kemudian Hana, aroma, dan Baitul Maqdis. Insyaallah. Kemudian ada satu tulisan dengan judul terdiri dari 2 suku kata, yaitu Husnudzon. Kemudian ada 21 tulisan lainnya dengan judul 1 suku kata. Di situ ada setia, ada bahagia, ada cinta, ada senyum, ada sesal, ada ya, itulah. Kemudian ide penulisan dari tulisan dalam sirkuit musim ini, yang pertama adalah perpaduan antara mauqif atau peristiwa yang dialami oleh penulis dengan mauqif atau peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Ini bisa ditemukan di dalam takbir, kemudian rindu, dan Baitul Maqdis. Ada juga di Hana, aroma, dan Baitul Maqdis. Kemudian ada ini terinspirasi dari Al-Quran. Terinspirasi dari Al-Quran ini yang paling banyak. Ada gores, itu terinspirasi dari surat Al-Qalam. Kemudian bertemu memang di sana ada ayat Al-Qur'annya, tapi tidak sepenuhnya terinspirasi dari Al-Qur'an. Ada juga kendali itu terinspirasi dari surat Al-Mulk. Kemudian apa lagi? Kendali, gores, naik itu dari surat Al-Ma'arij, dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian tulisan lepas, lahir dari lintasan pikiran dan yang terpetik dari hati penulis. Tapi masih juga ada sebagian yang terinspirasi dari Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Qurannya juga di situ. Tapi penulisannya, proses mau menulisnya itu didapatkan dari lintasan pikiran aja. Saya ingin menulis ini, gitu. Itu
seperti halnya senyum, cinta, kemudian bahagia, itu termasuk di dalam poin ini, proses penulisannya. Kemudian ada mauqif salah seorang ulama salaf dalam suatu hal, seperti halnya Jumat, doa dan rindu. Itu di sana adalah apa yang dialami oleh ulama tertentu dalam menjalani hari Jumat, seperti apa, bagaimana kerinduan mereka. Kemudian ada juga tentang komentar. Tentang komentar itu adalah tentang bagaimana mauqif dari ulama Syafi'iyah tentang yang beliau menasihati anaknya yang salah berkomentar dan lain sebagainya, dan banyak makna di dalamnya. Itu kemudian saya coba urai satu-satu mauqif penulis dan mauqif sejarah. Ini di situ ada takbir, rindu, dan Baitul Maqdis. Takbir, rindu, dan Baitul Maqdis ini jadi bertakbir di dalam awal bulan Zulhijjah itu merupakan ruh dari semua amal. Kenapa dibilang ruh? Karena dalam rangka kemudian kita ingin sama Allah disyariatkan untuk bertakbir dalam 10 awal Zulhijjah itu untuk mengagungkan Allah, kemudian di awal bulan Zulhijjah. Peristiwa ini saya tulis ketika saya melaksanakan haji pada saat itu. Jadi dari satu manasik ke manasik yang lain, ketika ada seseorang bertakbir, orang di belakangnya ikut bertakbir, saling bersaut. Itu jadi peristiwa itu peristiwa yang bagi saya pribadi adalah peristiwa yang sangat menggetarkan, dan itu tidak hanya disunatkan dilakukan oleh bagi orang yang sedang melaksanakan manasik haji, tapi bagi semua orang muslim dimanapun, baik dia melakukan manasik haji atau tidak, itu disunatkan untuk bertakbir. Bahkan ketika saya masih di Sakan di asrama, ketika ada teman-teman itu sedang bangun, karena kebiasaan orang sana itu adalah kalau pagi banget itu masih tidur, setelah sholat subuh tidur lagi. Jadi biasanya jam 10 pagi itu sudah pada berkumpul di dapur ya. Di dapur sudah untuk masak futur atau sarapan pagi. Kalau pas awal Zulhijjah ini, mereka yang di dapur itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana takbirnya sebut gitu ya? Jadi ketika bertakbir yang di kamar, karena dapurnya kan tidak begitu jauh ya dengan kamar, itu yang di kamar juga ikut bertakbir, melengkapi atau menyauti teman yang sedang memasak di dapur. Jadi peristiwa bertakbir itu tidak hanya harus dilakukan oleh yang melakukan manasik haji seperti itu. Begitupun juga yang saya kemudian potret di dalam tulisan takbir, rindu, dan Baitul Maqdis. Apa yang kemudian saya alami ketika manasik haji, dan orang yang kemudian tidak melakukan manasik haji juga seharusnya saling menyaut-nyautkan takbir itu di dalam 10 awal Zulhijjah itu. Kemudian kenapa kemudian akhirnya saya mencoba untuk membaca sejarah, ada nggak di dalam sejarah itu mauqif atau peristiwa yang seperti itu, yang saling bersaut-sautan takbir. Kemudian saya temukan bacaan bahwa ketika pasukan penaklukan Baitul Maqdis pada saat itu, pada masanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika sudah 4 bulan pasukan mengepung Baitul Maqdis untuk kemudian ditaklukkan, setelah dipastikan bahwa Baitul Maqdis akan
akan bisa ditaklukkan, akhirnya pasukan yang sudah 4 bulan melalui cuaca ekstrim dan di situ hujan, panas dan lain sebagainya mereka lalui di situ, mereka mengabarkan ke Madinah, mengabarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa sudah siap untuk ditaklukkan, sudah siap untuk dimerdekakan Baitul Maqdis. Akhirnya ketika Umar bin Khattab datang, mau datang sudah dekat, pasukan yang sudah menunggu, yang sudah bertahan 4 bulan itu, mereka saling saut-sautan bertakbir. Dan itu hampir sama kemudian dengan proses di 10 Zulhijjah. Itulah kemudian saya gabungkan mauqif yang kemudian saya alami dengan mauqif yang ada dalam sejarah. Begitupun juga di dalam Baitul Maqdis itu menyimpan kerinduan dari seorang Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu beliau berhenti tidak azan setelah Rasulullah SAW wafat. Baru kemudian beliau berazan kembali di penaklukan proses penaklukan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab itu tadi. Tapi itu setelah diskusi panjang, setelah dibujuk panjang oleh Umar bin Khattab untuk kemudian berazan, menyenandungkan azan pada saat itu. Azan kemenangan ya, bukan azan untuk panggilan sholat. Tapi ketika sudah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian yang terjadi adalah Bilal bin Rabah itu menangis dan dia tidak bisa melanjutkannya. Itulah kemudian kenapa kemudian itu menjadi alasan kenapa kemudian Bilal bin Rabah tidak mengumandangkan kembali azan setelah Rasulullah wafat, karena dia tidak bisa membendung kerinduannya kepada Rasulullah. Dan itu membuat sahabat-sahabat yang lain juga menangis. Itu. Jadi itu secara singkatnya begitu cerita dari takbir rindu dan Baitul Maqdis. Kemudian pada Hana, Aroma dan Baitul Maqdis ini adalah seorang al-ukh fillah yang saya kenal, yang saya dikenalkan oleh seorang guru saya. Beliau senang meracik parfum yang kemudian di situ salah satu bahan dari racikan parfumnya itu adalah za'faran kalau dalam bahasa Arabnya, yang dimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa za'faran itu adalah salah satu pewarna yang kemudian akan dipakai oleh Nabi Isa ketika beliau akan turunkan kembali oleh Allah, salah satu pewarna pakaian beliau. Itulah kemudian akhirnya parfum itu diberi nama Isa Return, Isa yang kembali. Dan ini beliau melakukan aktivitas meracik parfum ini terinspirasi dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Maimunah, hadis yang memuat pesan penting tentang keutamaan Baitul Maqdis. Sebelum kemudian kita bisa sholat dan sujud di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka sama Rasulullah dianjurkan kita untuk mengirimkan hadiah bagi penduduk yang ada di sana. Apa yang bisa kita mampu, kita harus hadiahkan. Dan Hana ini contohnya, beliau meracik parfum untuk kemudian dikirim kepada orang-orang yang datang dari Baitul Maqdis ke Indonesia, dia berikan hadiah itu. Begitupun kita, apa yang kita bisa mampu punya dan kita bisa kirimkan ke sana, itu nggak apa-apa. Siapa tahu ini menjadi kita niatkan sebagai bagian dari kita, Allah catat kita sebagai bagian orang yang membebaskan juga Baitul Maqdis. Karena membebaskan itu kan perlu proses. Kita nggak apa-apa ada dalam prosesnya itu, meskipun kemudian Baitul Maqdis nanti menang, kita sudah meninggal, tapi kita ada di dalam bagian proses pembebasannya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada juga tobat, mauqif tobatnya perempuan Al-Ghamidiyah yang berzina. Ini adalah
mauqif sejarah juga yang kemudian bisa yang bertobat, dan juga mungkin bisa lengkapnya bisa atau mungkin sudah dibaca ya, jadi sudah tahulah ini biar tidak panjang lebar. Kemudian mauqif Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya dalam peristiwa hadisul ifk, Allah abadikan di dalam surat An-Nur ayat 12 dan 16, di mana Abu Ayyub Al-Ansari ini menutup rapat ruang dialog dengan istrinya agar tidak kemudian panjang dia jatuh pada sebuah ghibah atau kemudian fitnah yang berita tersebut tidak diketahui secara benar, apalagi yang mungkin akan dibicarakan adalah orang yang terhormat, yang kemudian pembelaannya datang langsung dari Allah melalui ayat-ayatnya terhadap peristiwa Sayyidah Aisyah dalam hadisul ifk. Mungkin sudah tahu semua ya cerita tersebut. Kemudian yang terinspirasi dari Al-Quran itu ada 3 hal yang kemudian saya lakukan dalam kemudian mendapati inspirasi penulisan, salah satu penulisan dari tulisan yang ada di dalam sirkuit musim ini yang saya terinspirasi dari Al-Quran. Yang pertama adalah satu tema yang ditulis dengan beberapa ayat yang berada di beberapa surat. Jadi misalkan satu tema yang kemudian ingin saya tulis tentang satu kata, kemudian saya cari di beberapa surat yang di dalam surat tersebut terdapat kata itu disebutkan. Nah, itu. Kemudian kata tersebut saya kumpulkan, ayat-ayat tersebut saya kumpulkan, saya baca tafsirnya, akhirnya terjadilah tulisan tersebut dengan judul tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah satu tema yang kemudian diulas dari lataif. Lataif itu adalah proses kita menemukan makna yang detail, proses tadabbur ya, proses tadabbur dari Al-Quran. Jadi satu tema yang kemudian diulas dari lataif sumpah Allah dalam sebuah surat. Jadi ada sebuah surat yang Allah mengawali surat tersebut dengan beberapa sumpah dengan makhluknya. Kemudian apa maksud Allah dengan sumpah, dengan beberapa sumpah tersebut, seperti itu. Itu yang kemudian menjadi salah satu inspirasi tulisan di dalam tulisan dari sirkuit musim ini. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah membaca secara utuh sebuah surat, kemudian menyimpulkannya dalam satu kata. Jadi misalkan saya membaca surat pendek ini yang pastinya ya, surat dan ini biasanya yang ini saya temukan dalam surat juz 29, surat-surat yang ada di juz 29 kecuali surat Al-Insan dan Al-Mursalat yang belum sempat saya kemudian tuliskan. Jadi satu tema yang diulas dengan beberapa ayat yang berada di beberapa surat itu adalah misalkan mudah. Jadi untuk poin yang satu tema yang diulas dengan beberapa ayat yang berada di beberapa surat ini, saya hanya membaca surat-surat yang ada di juz 30. Jadi mudah yang ada disebutkan di juz 30. Misalkan di surat surat Al-A'la, kun yusiruka lil yusra. Itu. Kemudian di surat apa lagi? Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kata mudah ini, judul dari tulisan mudah ini saya dapatkan dari beberapa ayat yang saya kumpulkan di juz 30. Begitupun juga bumi juga begitu.
bumi ini dari beberapa surat yang ada di juz 30 yang saya kumpulkan ayat-ayatnya, kemudian saya baca tafsirnya, dan terjadilah tulisan bumi ini. Kemudian yang untuk yang poin kedua ini, satu tema yang kemudian diulas dari lataif sumpah Allah dalam sebuah surat, itu adalah jiwa dari surat Asy-Syams. Jadi Allah bersumpah dari beberapa makhluk Allah di situ. Gimana pertamanya? Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya dan sinarnya, ya kan? Kemudian wasyamsi waduhaha, kemudian wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Jadi kemudian setelah sumpah-sumpah yang Allah kemudian muat di dalam surat Asy-Syams, awal dari surat Asy-Syams itu, sumpah yang terakhir adalah wasyamsi wama sawwaha, dan demi jiwa yang kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha, kemudian wa nafsi qad aflaha man zakka. Sebelum itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, benar ya. Jadi setelah kemudian Allah bersumpah demi jiwa yang kemudian disempurnakan penciptaannya, Allah kemudian mengatakan fa'alhamaha fujuraha